Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita ada lagi untuk kita menyembah Tuhan. Kita ada lagi untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada untuk kita lebih lagi menikmati Tuhan, menyembah Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya, Yesus Kristus Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Haleluya, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada semua karena penyertaan Tuhan. Mari katakan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan karena kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Nyanyikan lagi pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu, ku datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Nyanyi dengan penuh kerinduan. Nyanyi karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau dengar Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mencari Engkau lagi hari ini Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Amin, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian tersebut berkata bahwa di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan penuh kerinduan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan Engkau dengan penuh kerinduan. Kami mau ambil kesempatan ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya jamah kami dimanapun kami berada, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biar kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan yang tidak terbatas melawat tiap kehidupan kami. Urapi kami semua ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, biar kami terus menikmati hadirat Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, sama-sama kami menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena kita menikmati Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah
buat Tuhan. Satu yang ku minta kepada Tuhan, kita akan terus menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyi pujian ini dengan hati saudara, nyanyi pujian ini dengan sorak-sorai, nyanyi pujian ini dengan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baitnya. Haleluya. Kita terus menikmati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Glory. Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur kita. Haleluya.
mencari Yesus, mencari hadiratnya Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita datang lagi di hadirat Tuhan. Di kakinya Yesus kita mendapat ketenangan, kita mendapat kedamaian, kita mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Mari kita akan lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Hadiratnya Yesus yang membawa kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyi pujian ini dari hati kita, karena kita benar-benar mencari Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak ada tempat yang lebih mulia Tuhan selain ada di kaki Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami kuat kalau kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami kuat kalau kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Amin Tuhan. Di kakinya Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. 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 Di kaki-Mu Tuhan, tempat kami berteduh. Haleluya. Cari hadiratnya Yesus. Jiwaku dipenuhkannya dengan minyak kuasa Roh Suci. Ku girang sebab Yesus beserta. Ku cari hadiratnya Yesus. Jiwaku dipenuhkannya. Amin, amin. Yang ada bersama dengan kami, Dia akan menguatkan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau dalam dunia yang fana, ku alami banyak susah. Haleluya. Tapi ku ingat Engkau berkata Tuhan, jangan takut, jangan takut, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Di kakinya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berteduh Tuhan. Di kaki-Mu Tuhan kami mendapat ketenangan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Di kaki-Mu kami mendapat ketenangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Juru Selamatku. Puji Tuhan. Haleluya. Di kaki Yesus, tempat teraman dalam setiap kehidupan kita. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hadirat Tuhan kita mendapat kekuatan, kita mendapat kelegaan, kita mendapat kelepasan, kita mendapat jawaban. Tapi di hadirat Tuhan juga, Tuhan akan memberikan
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan juga akan memberikan rancangan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Jadi biarlah sore hari ini, malam hari ini, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, bukan hanya kita hanya ingin mengutarakan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan. Tapi biarlah kita juga mau mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Haleluya. Nyanyi pujian ini dengan ucapan syukur. Nyanyi pujian ini dari hati kita. Nyanyi pujian ini dengan satu pengertian yang benar bahwa Tuhan, kami ingin mengerti rencana Tuhan. Tuhan, kami ingin mengetahui kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin Tuhan. Engkau ajaib dengan segala rancangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu heran Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Haleluya. Pimpinlah jalanku. Pimpinlah glory. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Karena Engkau Allah yang ajaib, yang selalu ada menyertai keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami lakukan kerjakan. Biarlah terus memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, urapilah kami ya Tuhan. Beri pengertian buat setiap kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus beracara bagi setiap kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus yang baik. Kami nikmati firman-Mu dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungan pada saat ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, kalau kita baca dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28, di sana kita lihat ada sesuatu yang terjadi, ya. Sekalipun perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah lahirnya Samuel, tetapi ada sesuatu yang akan kita lihat yang melatar belakangi kelahiran dari Samuel ini, ya. Di dalam ayat yang kelima, di sana tertulis meskipun ia mengasihi Hana, yang dimaksud ialah Elkana, tetapi ia hanya memberikan satu bagian kepada Hana sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ini ada satu masalah yang terjadi. Dan apakah akar masalah itu? Akar masalahnya adalah kemandulan yang dialami oleh Hana, istri dari Elkana. Dan kemandulan Hana ini memicu kehidupan poligami antara Elkana, Hana, dan Penina. Dan konflik ini pun berlanjut semakin intens. Karena kenapa? Karena Penina sebagai madu dari Hana selalu menyakiti hatinya. Dan hal ini dilakukan Penina dengan sengaja untuk membuat hatinya gusar, untuk membuat sakit hati Hana. Tetapi malam hari ini saya tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergunjing tentang konflik keluarga. Tetapi malam hari ini kita akan renungkan bagaimana konflik ini, masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini terselesaikan dengan doa. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak kita semua membaca ayat yang ke-12 dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dengan apa yang Hana alami, dengan konflik yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya dan khususnya apa yang Hana alami secara pribadi, Hana datang kepada Tuhan. Ayat 12 katakan Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan.
dalam mengalami masalah, di dalam mengalami kesedihan secara pribadi. Apa yang Hana lakukan? Dia tekun mencari Tuhan. Kalau kita lihat, kalau kita baca dengan seksama ayat-ayat di dalam pasal ini, titik balik dari permasalahan ini di mana Hana memakai kepedihan hatinya, memakai masalah yang dia alami itu sebagai sesuatu kekuatan untuk dia menjadi seorang pemenang. Sangat jelas ketika Hana tidak menyerah dengan keadaan. Kalau kita renungkan baik-baik apa yang dialami oleh Hana mungkin tidak mudah ya. Sebagai seorang wanita yang mengasihi suaminya, dan Elkana pun sebagai suami dia sangat mengasihi istrinya. Dia sangat mengasihi Hana. Tetapi keadaan yang terjadi saat itu adalah memang Hana memiliki madunya ya, yaitu Penina yang sering kali menyakiti hatinya. Karena apa? Karena Hana tidak memiliki anak. Itu sebabnya Elkana memiliki istri lain karena saat itu seorang laki-laki dalam tanda kutip ya dilegalkan untuk memiliki istri yang lain jika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Hana memang bukan satu hal yang mudah untuk dihadapi. Tetapi di dalam ayat yang ke-12 ini bisa kita lihat apa yang Hana lakukan ketika dia menghadapi satu keadaan yang sulit. Satu keadaan yang tidak kondusif, satu keadaan yang mungkin membuat dia susah untuk menjalani hari-harinya. Bahkan dia tidak mau makan, dia bersedih hati. Tetapi puji Tuhan ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Lewat masalah yang dia hadapi, dia tetap tekun mencari Tuhan. Dia terus-menerus mencari Tuhan, dia tidak putus asa. Dengan masalah yang dia hadapi, dia tidak putus asa. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 di sana tertulis, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Satu firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita pasti akan menemukan masalah demi masalah. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita dapat menghadapi situasi seperti Hana di mana menjadi orang yang tersakiti. Hal itu dilakukan Penina untuk menyakiti hatinya dengan sengaja, untuk membuat Hana merasa gusar. Tetapi kita punya Tuhan, dan ini yang Hana juga lakukan. Dia tahu dia punya Tuhan, dan dia tekun mencari Tuhan. Dalam Amsal 8, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, di sana tertulis, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan, saudara perhatikan baik-baik, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan juga akan menghampiri kita. Kita akan menemukan Tuhan ketika kita tekun mencari Dia. Ketika kita selalu mencari Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita tekun mencari Dia, kita akan mendapatkan Tuhan dan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara, seseorang itu dikatakan tekun jika dia melakukan sesuatu ya yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Satu hal yang dilakukan secara terus-menerus sekalipun ketika orang itu melakukan sesuatu, ada banyak hal yang akan dia hadapi, ada banyak hal yang dia temukan, dan hal-hal itu dapat membuat dia berhenti untuk melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Jadi di dalam proses kehidupan kita,
ada banyak hal yang dapat membuat kita berhenti untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam mencari Tuhan, tentunya ada banyak hal juga yang Hana hadapi dan mungkin itu dapat membuat dia berhenti untuk mencari Tuhan. Tetapi Hana tetap tekun untuk mencari Tuhan. Sebab itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Rasul Paulus katakan, tetaplah berdoa. Tetap. Tidak berubah. Tidak stop, tidak berhenti. Tetapi terus mencari Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat-saat ini. Tetapi jika engkau memerlukan Tuhan dan pertolongan itu belum terjadi saat ini, tekunlah mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat bagian yang lain dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara perhatikan baik-baik. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5, Elkana sebagai suaminya pun mengasihi dia. Elkana mengasihi Hana. Tetapi ketika ada masalah terjadi, Hana tidak lari kepada Elkana. Hana tidak mengadu kepada suaminya tentang apa yang diperbuat oleh madunya yaitu Penina. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi kepada Sarah di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-5, kita baca saja sebentar ya. Kejadian 16 ayat yang ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambamu ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ketika Sarah mengalami satu hal yang tidak enak di dalam dirinya, sesuatu yang dia rasa menyakiti hatinya, karena perlakuan Hagar yang seolah-olah merendahkan dia, karena dia tidak dapat mengandung. Dia mengadukan hal itu kepada Abram suaminya. Bahkan dia menyalahkan suaminya. Tetapi kembali kita lihat kepada 1 Samuel itu tidak dilakukan oleh Hana. Tetapi Hana datang berdoa meminta kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu yang Hana lakukan. Dia berharap kepada Tuhan. Masalah dan tekanan hidup yang dia alami, dia jadikan sesuatu kekuatan, dia jadikan sesuatu hal yang menjadi dasar bagi dia untuk tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Secara manusia mungkin dia dapat mengandalkan suaminya karena dia tahu suaminya mengasihi dia. Tetapi dia tahu dari mana datangnya pertolongan. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur 121 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan, haleluya, yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang Hana percaya, bahwa pertolongannya hanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita membutuhkan pertolongan, memang benar adanya bahwa pertolongan itu seringkali kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga mungkin, teman mungkin,
atau bahkan juga orang lain yang kadangkala kita tidak kenal, tetapi seringkali pertolongan itu datang dari mereka. Tetapi percayalah bahwa pertolongan yang kita terima dari orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan. Amin. Mereka hanya kepanjangan tangan dari Tuhan. Ketika kita menerima pertolongan dari orang lain, itu semua adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Amin. Dan itu yang Hana percaya, itu yang Hana pegang, sehingga di dalam masalah yang sedang dia hadapi, di dalam doanya, bukan suami yang dia andalkan. Bukan suami yang dia tahu mengasihinya yang dia andalkan, tetapi Tuhan yang dia andalkan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Dari tahun ke tahun, hal ini terjadi berulang-ulang kali. Penina selalu menyakiti hati Hana. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Siapakah yang saudara andalkan di dalam hidup ini? Ya. Apakah Tuhan? Atau apakah suami, anak-anak, orang tua, teman-teman mungkin? Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11, Hana berdoa begini kepada Tuhan, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Di dalam doa Hana ia bernasar. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, nasar Hana ini bertujuan hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada elemen di dalam doa Hana itu yang semata-mata untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi Hana. Tetapi di dalam doanya, di dalam nasarnya kepada Tuhan, Hana rindu untuk mempersembahkan anak yang Tuhan akan berikan itu untuk melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong dia, ketika Tuhan mengingat dia, dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Ketika Tuhan mengabulkan permohonannya, Hana pun setia menepati janjinya. Dia lakukan nasarnya, dia lakukan apa yang dia sudah janjikan kepada Tuhan. Kalau kita renungkan hal ini baik-baik, hal yang dibuat oleh Hana ini bukan satu hal yang mudah secara manusia. Tetapi kualitas kerohanian Hana yang nampak jelas dari doa yang dia naikkan, dari apa yang dia lakukan, bagaimana dia tekun mencari Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia datang kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang membuat Hana dapat menyelesaikan masalah di dalam kehidupan keluarganya, di dalam pribadinya, mengatasi konflik yang terjadi. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Dengan doa yang tulus, dengan doa yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita lihat Samuel yang tumbuh besar,
Tuhan persiapkan untuk memimpin, untuk membimbing kerohanian bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Satu bangsa yang besar. Tetapi untuk mengalami semua itu, ada kepedihan yang harus dialami oleh seorang pribadi, yaitu Hana. Tetapi kualitas rohani, kedekatan Hana dengan Tuhan membuktikan bahwa tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan dia dengan Tuhan, yang dapat memisahkan dia, yang dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal kalau kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau percaya sepenuhnya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya segala rencana Tuhan akan berhasil di dalam kehidupan saya dan saudara semua. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, apapun yang saudara perlukan saat ini, pertolongan apapun yang kita perlukan saat ini, datanglah kepada Tuhan, percayalah. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, datang dengan kerinduan, datang dengan satu kerinduan sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, menerima jamahan Tuhan. Cari sampai engkau mendapatkan. Haleluya, haleluya.
Engkau tahu betapa besar kerinduan umat-umat-Mu Tuhan, untuk mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, mengalami Tuhan di dalam pribadi mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Telah banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang mengerti keperluan kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku
jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di dalam pribadi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Ada kekuatan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, ada penghiburan. Kami percaya Tuhan akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memulihkan hati kami Tuhan. Ada hati-hati yang mungkin saat ini terluka. Ada hati-hati yang saat ini mengalami duka cita, kekecewaan Tuhan. Tetapi jamahan kuasa Roh-Mu, jamahan-Mu yang dapat memulihkan kami Tuhan, memulihkan hati kami. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Selalu ada pertolongan Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, pulihkan kehidupan umat Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali Tuhan kami mengandalkan diri kami mengandalkan orang lain, bukan Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
kasih buat suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, alami kuasa Tuhan bekerja saat ini, alami lawakan Tuhan di tempat ini, kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kita. Haleluya, haleluya. Di hidupku mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami dapat merasakan Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini. Ketika kami mencari Engkau Tuhan, maka kami akan mendapatkan Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghibur
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih buat jaminan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari Engkau, maka kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Mungkin ada duka cita, mungkin kami harus lewati pergumulan di dalam hidup kami. Mungkin kami harus menghadapi ujian. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami terus mencari Tuhan, ketika kami terus datang kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, selalu ada pertolongan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini, ada yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah yang mengetahui, mengerti apa yang mereka sedang alami saat ini. Sakitkah Tuhan? Tantangan kehidupankah yang saat ini mereka sedang hadapi? Masalah di dalam pekerjaan, usaha, mata pencaharian yang mereka saat ini sedang alami. Kami tahu Tuhan, kami hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik, kami tahu Engkau setia, dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang sedang kami alami di dalam hidup kami Tuhan, kami mau pakai itu sebagai sesuatu untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap bergantung kepada Tuhan, untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya yang berkuasa dan selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami atas kelalaian kami Tuhan, ampuni kami atas kesombongan kami kalau kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kalau kami seringkali mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kami Tuhan. Tetapi firman-Mu datang bagi kami pada malam hari ini, bahwa sungguh pertolongan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja seturut dengan waktu-Mu Tuhan, seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dan itu yang kami mau belajar untuk lakukan di dalam kehidupan kami. Percaya sungguh kepada rencana Tuhan dan waktu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga akan tetap Tuhan terus dengan tekun mencari Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang harus kami lewati, kami akan tetap mencari Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki segala-galanya Tuhan. Engkaulah yang telah menyediakan pertolongan demi pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah datang menyembah Tuhan dengan kerinduan yang sangat mendalam. Kami percaya kami semua sudah menemukan Engkau. Tuhan sudah lawati kami, Tuhan sudah jamah hati kami. Kami semua sudah diberkati Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sudah memulihkan hati-hati kami Tuhan. Setiap hati yang terluka, setiap hati yang mengalami kedukaan, kesedihan atas apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami semua sudah dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja memulihkan kami semua.
Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.